Jadi buat yang bosen curry puff isinya gitu-gitu aja, bisa banget dijadikan referensi. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin curry puff ya, alias pastel. Tapi pastelnya tuh dia yang berulir gitu, yang berlapis-lapis. Nah, untuk isiannya juga tentunya kita akan bikin yang curry. Dan juga ini yang spesial, kita akan bikin yang ayam pedas ya. Jadi buat yang bosen curry puff isinya gitu-gitu aja, bisa banget dijadikan referensi. Nah, langsung aja, jadi bahan-bahannya ini pertama untuk adonannya dulu ya, untuk bikin kulitnya. Kita kan akan bikin berlapis-lapis. Pertama, kita akan bikin water dough atau adonan yang base-nya air, dan juga adonan kedua kita akan bikin yang oil dough atau adonan yang base-nya itu minyak ya, lemak. Jadi ketika kita bikin layer gitu, nah nanti jadinya itu dia berlapis-lapis. Oke, yang untuk water dough-nya sendiri ini kita perlu tepung terigu, margarin, kalian kalau mau pakai butter juga boleh, air, gula, dan juga garam. Untuk yang oil dough kita juga perlu tepung terigu, semuanya kita pakai protein sedang, margarin atau butter, dan juga shortening. Nah, ini kenapa sih sebenarnya dicampur lemaknya antara shortening dan juga margarin atau butter? Nah, jadi titik leleh dari butter, kita ngomong butter dulu atau mentega, itu tuh dia paling rendah. Jadi kalau misalnya di suhu ruangan kita kepegang tangan dikit tuh dia meleleh. Dengan margarin dia lebih tinggi lagi, dan yang terakhir yang paling tinggi itu shortening. Itu that's why kalau kita bikin pastry atau adonan yang dilapis-lapis, kalau kita pakai shortening itu paling mudah ya, nggak mudah mencampur lagi gitu, karena emang titik lelehnya dia cukup tinggi ya. Jadi gak sensitif gitu. Cuman kelemahannya kalau shortening kan gak ada aroma gitu. Kalau butter tuh aromanya kayak enak banget. Jadi biasa ini kita mix aja ya. Nah, untuk isiannya ini yang kita akan bikin ayam pedas ya. Nah, kita di sini perlu ayam suwir. Jadi ayam rebus disuir-suir aja. Lalu soun, kentang, daun bawang, dan ini nih akan bikin spesial. Aku akan pakai sambal dari Eat Sambal yang geprek. Nah, jadi ini di dalamnya tuh udah komplit ya. Udah ada cabai rawit, bawang putih, udah ada gula juga, jadinya dia udah gurih, tinggal kita campur aja, praktis. Dan untuk isian yang kari, nah di sini aku pakai bawang putih, bawang bombay, daun bawang, wortel, buncis, kentang. Nah, ini untuk kentang dan wortelnya aku udah rebus sebentar, setengah mateng gitu supaya nanti masaknya cepet. Dan untuk rasa karinya di sini aku pakai kari roux yang Japanese style ya. Kalau kalian mau pakai kari powder juga bisa, tinggal campur aja kari powder sama nanti masaknya ditambahin sedikit tomato paste atau saus tomat ya. Dan untuk dagingnya di sini aku pakai ayam, cuman kalau kalian mau pakai daging, mau pakai apa juga itu bisa. Yang terakhir ini untuk pelengkap isian dalamnya boleh pakai telur rebus. Jadi kalau kita ngisi pakai telur tuh kan kelihatannya penuh ya, tapi isiannya cukup irit dan juga enak gitu dimakannya. Sama keju. Nah, keju itu opsional. Kalau yang suka mau tambah keju ini ide aja gitu. Oke, pertama ini kita akan proses dulu untuk yang adonannya ya. Ini yang water dough, kita campur aja jadi satu. Bahan kering, butter atau margarin, dan airnya ini kita masukin. Nah, kalau udah ini kita aduk aja ya. Boleh diulenin sedikit tapi nggak perlu lama-lama, yang penting dia menyatu dengan baik ya. Jadi nggak perlu kalian ngulenin sampai pegel kayak bikin roti gitu, nggak perlu ya. Nah, kalau udah gini kita bungkus pakai plastic wrap atau kalian tutupin aja pakai plastik, pakai lap supaya nggak kering. Dan kita akan resting ini sebentar aja, minimal 15 menit ya, bisa sampai 1 jam juga. Lalu kita akan proses yang untuk oil dough-nya. Ini juga gampang, tinggal digabungin aja semua jadi satu sampai merata, dan kita bungkus juga pakai plastic wrap.
Nah, ini sambil kita nunggu adonannya di resting, kita akan potong-potong bahan lainnya ya. Nah, kalau untuk isian curry puff, aku suka dia emang potongannya agak kecil-kecil ya, biar nanti kita ngisinya tuh gampang. Jadinya si curry puffnya tuh terisi dengan baik gitu kan. Kalau terlalu gede-gede nanti dia nggak rata ya. Nah, untuk kentangnya ini aku cuma pakai satu aja ya. Nanti untuk resep finalnya kalian bisa cek di description box, udah ditulis semuanya yang final, oke? Nah, sekarang kita akan bikin dulu yang ayam pedas. Nih, kita siapin dulu sambal dari Eat Sambalnya yang geprek pedas ngaco. Nah, selain ini juga ada varian lain, pastinya seru-seru banget rasanya. Kita kasih dulu minyak sedikit, lalu kita masukin daun bawang, dan juga sambal geprek pedas ngaco dari Eat Sambal. Ayamnya juga kita masukin, kentang, dan juga sounnya. Nah, supaya merata kita tambahkan sedikit air. Nah, lalu kita kasih bumbu sesuai selera ya. Oke, sekarang untuk yang karinya, ini juga gampang banget. Kita tinggal masukin minyak, lalu kita masukin bawang bombay dan juga daun bawangnya. Lalu kita masukin juga bawang putihnya. Nah, kalau udah kering dan juga wangi, kita sekarang masukin ayamnya ya. Kalau udah wangi, ini kita masukin air. Berikut dengan curry roux-nya ya. Atau kalau kalian mau pakai curry powder, masukin juga curry powder ya sekarang. Kita masak aja, dibiarin sampai merata. Nah, ini sebenarnya curry roux Jepang ini dia kan udah berasa. Nah, jadi aku nggak akan tambahin lagi garam. Paling ini tambahin aja sedikit gula dan juga kaldu kalau mau. Cuman kalau kalian menggunakan curry powder, itu kalian harus dibumbuin lagi dan juga bisa ditambah sedikit saus tomat atau tomato paste. Dan kalau mau kental, tinggal tambah aja pakai terigu atau tepung maizena ya, tapi jangan kebanyakan juga. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita masak aja sampai kekentalannya dan juga rasanya sesuai sama yang diinginkan. Oke, jadi ini dua-duanya udah siap. Jangan lupa untuk dicicipin. Nah, ini aku udah ngiler banget sama yang pedes ini. Kita cicipin ya. Pedas, gurih, dan emang pedesnya tuh nampol banget ya. Ini geprek pedes ngaco tuh, beneran pedes ngaco. Nggak heran juga sih, kayak kemarin aku tuh lihat di Instagramnya mereka, katanya kalau misalnya nggak suka, mereka akan mengembalikan uang kalian 100% gitu kan. Jadi mereka pede banget, tapi emang enak sih, sambalnya enak, dia gurih gitu. Dan juga ada yang varian lain ya, varian lainnya ada yang cumi. Cuminya ini dibilas 3 kali, jadinya pastinya mengeliminate bau amisnya juga. Nih, kita cobain. Enak, emang gak bau amis dan juga pedesnya mantep, gurih ya. Ini apalagi kalau misalnya makan sama nasi gitu kan. Nah, sambal ini juga dikemas dalam PET can sehingga anti tumpah dan pastinya cantik ya. Aman di perjalanan, dia nggak akan tumpah. Sekarang kita akan bikin untuk dough-nya. Nah, ini adonan water dough-nya. Kalau kita resting udah pasti dia makin lentur. Nah, tapi kalau yang adonan minyak atau lemaknya ini mah dia nggak usah di resting, sebenarnya nggak apa-apa karena dia kan nggak akan ada terbentuk gluten juga gitu. Kita taburin aja. Dan kita akan bikin menjadi persegi panjang kurang lebih 30 x 40 cm ya. Nah,
Nah, kalau udah kayak gini, nggak usah terlalu rapi, nggak apa-apa. Yang penting rata ya. Jadi jangan terlalu tebel bagian sini, misalnya sini terlalu tipis gitu, jangan. Nah, ini kalau udah, ini kita sisihkan aja. Jangan lupa ditabur dulu ya, supaya dia nggak nyatu lagi. Dan untuk adonan oil dough-nya, nah ini kita akan bikin persegi panjang juga, cuman ukurannya setengah yang tadi ya, jadi lebih kecil. Ini kalau sampai patah-patah dikit pun nggak apa-apa, sama sekali nggak masalah ya. Ini kita masukin secara diagonal. Nah, gini kurang lebih. Terus kita ratain aja. Nah, ini kita lipat aja semuanya ke tengah ya. Nah, kalau udah gini, kita roll. Lalu kita tipisin sekali lagi ya. Nah, ini dia kenapa titik leleh dari si butter atau margarin atau shortening itu penting. Nah, kalau misalnya kita pakai butter, biasanya kalau misalnya suhu ruangnya panas, butternya kan dia akan ikut mencair, nanti ngegabung jadi adonan, dia nggak jadi layer-layer gitu. Jadi kalau misalnya pakai butter mungkin bikin puff pastry gitu, jadi harus bolak-balik masuk kulkas untuk memastikan butternya nggak boleh sampai meleleh. Nah, kalau pakai shortening ini, khususnya bagi pemula, ini dia emang lebih mudah ya, kita nggak usah bolak-balik kulkas gitu, nggak apa-apa. Nah, ini pelan-pelan, sabar, supaya lapisan-lapisannya itu nggak sobek ya. Nah, ini ukurannya kalau udah kurang lebih 30-40 juga kayak tadi sama. Ini boleh kita roll sekali lagi. Rollnya dia memanjang ke sini ya. Nah, kalau udah jadi log panjang kayak gini, ini aku akan bagi 24 pieces ya, itu untuk ukuran kurang lebih 10 cm diameternya ya. Kalau misalnya mau lebih besar, mungkin bisa dibaginya menjadi 16 pieces mungkin. Dan sekarang kita akan bagi 12 dulu. Sebelum kita pipihkan, ini kita akan bagi 2 lagi. Bentuk silindernya ini dia nggak boleh terlalu tebal. Karena kalau misalnya ini terlalu tebal, nanti pada saat kita pipihin, nah permukaan ini tuh dia nutupin si ulir-ulirannya itu. Nanti dia tetap enak sih, cuman jadinya nggak flaky gitu, nggak pecah-pecah gitu. Terus ini cara mipihkannya. Dan jangan lupa kalau udah tipis gitu, ini nggak boleh terlalu tipis ya, jadi kurang lebih sih 1 mili, 1 mili setengah. Baru pinggir-pinggirnya ini nanti kita pipihkan lagi sedikit. Nah, ini biasanya ini enak untuk nanti dibentuk. Kita siapkan juga isiannya. Kalau udah, ini kita satuin pinggir-pinggirnya kayak gini. Terus kita lipat. Caranya, tangan kanan kita tarik sedikit, terus kita lipat. Kita tarik ke situ, lipat lagi. Nah, jadi kalau kita isi pastel atau curry puff itu idealnya emang harus penuh. Sambil kita goreng di api kecil ya. Nah, ini kalau mau pakai alat juga bisa, alat kayak bikin pastel atau gyoza gini. Jangan lupa kulitnya tuh dia kayak dimasukin gini loh. Nah, supaya nanti nggak pecah ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita isi aja sesuai selera. Terus tekan sampai bener-bener nyatu ya, supaya nggak kebuka pas nanti digoreng. Nah, jadi kayak gini, tinggal dirapin aja. Nah, bisa juga kalian kalau mau bikinnya jadi lingkaran ya. Ini kita perlu 2, lebih kecil ukurannya dari tadi. Terus kita tekan. Lalu kita kasih isian aja.
Nah, ini kita rapetin. Kalau sekiranya terlalu besar, boleh digunting ya, ditrim sedikit. Sisain aja kurang lebih setengah senti kurang gitu, 4 mili. Terus sama kita seal kayak tadi ya. Lipat, pencet, lipat, pencet. Habis pencet mundur. Nah, pencet lagi, mundur, pencet lagi, mundur gitu. Ini dua-duanya enak ya. Yang ayam tuh kan pedes, kari Jepang ya, kari Jepang gitu kan, saucy gitu, gurih, wangi, dan dipaduin sama kulit yang bener-bener flaky ya. Kalian bisa lihat ini kulitnya tuh dia matang semua dan juga berlapis-lapis, jadi ekstra crunchy plus ada wangi dari mentega atau margarinnya itu pastinya enak. Dan juga kalau untuk isian, nah isiannya ini sebenarnya tergantung ya, kalian lebih suka mau yang lebih nusantara, mungkin yang pedas lagi kepengennya apa gitu, atau misalnya lagi bosen mau pakai yang kari, dua-duanya tuh enak. Dan memang si kulitnya ini memegang peranan penting ya. Jadi kalian tadi kalau misalnya gorengnya kurang lama dikit terus nggak matang, nah itu kan bakalan bau mentah. Dan beberapa hal sebenarnya yang penting ini aku rangkum. Bikin curry puff ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau pernah berhasil sekali itu udah gampang gitu kan. Step by stepnya juga tidak serumit yang mungkin kita kira gitu. Tapi nah yang paling penting pertama emang pemilihan dari lemaknya itu sendiri. Kenapa aku campur sama shortening? Tadi itu biar pada saat kita melapisi atau proses laminasinya ditipisin, dia nggak jadi satu adonan gitu karena meleleh. Nah kalau shortening itu kan dia emang sulit meleleh ya. Nah pada saat mipihin juga itu penting ya supaya bulatannya itu merata, dan juga gini, kalau terlalu tipis ulirannya ini dia nggak keluar dan juga mudah untuk sobek pastinya. Tapi kalau terlalu tebal nanti susah matang. Nah jadi kurang lebih 1-1,5 mili lah idealnya segituan. Terus untuk goreng juga pertama ini kita nggak boleh api yang terlalu kecil, jadi apinya udah harus berbuih supaya mengembang. Nah tapi seterusnya mungkin bisa kecilin apinya supaya kulitnya dia benar-benar matang. Oke kalau gitu, ini aku mau ambil lagi nih yang pedes. Ini tuh seger banget gitu kalau lagi pengen pedes kan. Dan kalau kalian mau cek untuk sambal-sambal yang tadi aku pakai dari Eat Sambal, kalian bisa cek aja langsung ke Instagramnya atau link di description box. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag @devinahermawan @devispantry. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.